sebahagian daripada apa yang mengingkari oleh mereka atasnya Imam Al-Ghazali juga adalah perkataannya Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Innal istighala bi'ilmi zahir batalah. Sesungguhnya bermula sibuk dengan ilmu zahir. Apa ilmu zahir? Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, kulum nahu sarah. Kan? Itu istighal dengan ilmu zahir itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Nah, qala Ibnu Qayyim ini orang Mu'tazilah. Muridnya Ibnu Taimiyah. Murid Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim. Berkata oleh Ibnu Qayyim, nah, hada jahlun mufritun min. Bermula ini itu kedunguan yang melampaui batas daripadanya Imam Ghazali. Dan wa aslu dami sufiyah ilma annahum ra'au tariqal istighali bihi la yusiluhu ila riyasah illa ba'da tuli zamanin. Nah, bi khilafi tariqatihim mubtadi'ah min lubsihim zai wa salatihim bil lail wa siyamihim bin nahar wa taqsir siyabi wal ahmar. Jadi ini adalah kedunguan yang berlebihan daripadanya Imam Al-Ghazali. Bermula pangkal daripada mencela oleh golongan sufi akan ilmu tersebut, yaitu ilmu zahir. Itu sesungguhnya bermula mereka sufiyah, bermula mereka golongan sufi itu memandang oleh mereka golongan sufi akan sungguhnya bermula jalan berbimbang dengannya ilmu tersebut, yaitu ilmu zahir. Bermula jalan menekuni dengannya ilmu zahir, itu jalan menekuni ilmu zahir itu tidak menyampaikan oleh dia yang jalan menekuni ilmu zahir, tidak menyampaikan akan mereka, tidak dapat menyampaikan kepada riasah, kepada kepemimpinan, tidak dapat menyampaikan kepada kepemimpinan kecuali setelah tuli zaman, setelah panjangnya masa. Ini sebenarnya kata Ibnu Qayyim, kenapa orang sufi mencela ilmu zahir, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih? Kenapa mereka mencela? Yang pertama karena itu adalah kedunguan luar biasa dari mereka. Yang kedua, pangkal daripada mereka mencela ilmu zahir karena mereka melihat bahwa ilmu zahir adalah jalan menuju kepada kepemimpinan, bisa menjadi jalan kepada kepemimpinan, tapi tidak instan, jalannya lama, berliku-liku jalan untuk memperoleh kepemimpinan. Karena belajar fikih, belajar hadis kan banyak yang harus dihafal, itu makan waktu lama. Ya, jadi mereka sedangkan ini ahli sufi ini mereka ingin instan dihormati, cepat dihormati. Ya, sehari langsung bisa menjadi orang terpandang. Caranya bagaimana? Caranya begitu, pakai baju compang-camping, ya, muka dipucat-pucatkan, nah, rambut kusut. Jadi orang memandang ini yang betul-betul ulama, tidak cinta diri. Jadi kan dengan begitu, dengan cepat, secara instan. Ya, baju itu hanya dengan penampilan baju itu kan bisa secara instan orang memperoleh riasah, orang memperoleh kepemimpinan artinya bisa jadi orang terpandang di kampung. Dan inilah tuduhan dari Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim menuduh begitu. Aslu dami sufiyah bermula pangkal mencela oleh golongan sufi akan ilmu, itu pangkalnya itu sesungguhnya bermula mereka golongan sufi itu melihat oleh mereka akan bermula
bermula jalan berbimbang dengannya ilmu zahir itu tidak dapat menyampaikan oleh dianya jalan berbimbang. Jadi torik istiqal itu ya. Kemudian bermula jalan. Apa jalannya itu berbimbang dengan ilmu zahir. Jalan berupa berbimbang dengan ilmu zahir itu tidak dapat menyampaikan oleh dianya jalan akan mereka setia kepada kesucian melainkan setelah lamanya lama. Berbeda dengan tariqatihimil mubtadi'ah, berbeda dengan jalan mereka sufiyah, jalan mereka yang bid'ah. Nah, apa jalan bid'ah mereka? Apa itu sih? Di sini model. Pakaian. Pakaian ya berarti ya. Berbeda dengan jalan mereka yang bid'ah. Apa jalan mereka yang bid'ah? Nyatalah daripada memakai oleh mereka akan pakaian. Ya pakaian sufi berarti ya, mencompang-camping itu. Dan nyatalah daripada solatihim bil laili wa siyamihim bin nahar. Nyatalah daripada solat oleh mereka ketika malam dan puasa oleh mereka ketika siang. Nah, dan nyatalah daripada taksiri siyabi wal akmam. Nyatalah daripada memendekkan baju wal akmam, memendekkan baju wal akmam dan lengan-lengan baju. Baju yang mereka pakai itu mereka pendek-pendekkan. Nah, lengannya juga pendek. Nah, jadi cara seperti ini kan bisa membuat orang cepat terkenal. Nah, apalagi suara diberat-beratkan. Marilah bersama-sama. Jadi baju sederhana, ya. Jadi dia nampak-nampakkan sholat tahajud, siangnya dia lemah-lemahkan badan, muka sudah pucat, menunjukkan bahwa malam itu tidak tidur karena sholat tahajud. Dan begitu itu cepat meraih popularitas. Tidak perlu mengaji bertahun-tahun kalau seperti itu. Nah, tidak perlu mengaji bertahun-tahun. Berbeda orang kalau ingin menguasai ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu harus mengaji bertahun-tahun. Jadi tuduhan Ibnu Qayyim adalah mereka intinya adalah hubur riasah. Mereka ingin menjadi orang terpandang dengan cara instan. Bagaimana cara instan? Ya pakai baju model mereka. Nah, jadi ini perkataan Ibnu Qayyim ini tidak ilmiah, isinya cuma caci maki. Nah, biasa orang seperti itu. Orang dia kalau sudah dapat panggung, biasanya orang kalau sudah dapat panggung bicaranya itu tidak terkontrol. Nah, karena kalau sudah dapat panggung itu kan bicaranya monolog, bicara satu arah. Jadi kalau bicaranya satu arah tidak diskusi, orang akan mengatakan apa yang dia mau. Tapi kalau diskusi dua arah itu akan terbatas bicara dia itu, karena harus tukar pikiran, kan? Jadi kalau orang tidak ada isi di kepala dia, tidak ada tukar pikiran namanya. Tukar pikiran itu kalau sama-sama ada isi kepala. Wal jawabu la yunkaru alaihi dzalik. Bermula jawaban itu tidak dapat diingkari atasnya Al-Ghazali, tidak dapat diingkari akan demikian. Apa demikian? Yaitu istighal bi ilmi zahir batalah. Sibuk dengan ilmu zahir itu sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, demikian itu tidak dapat menjadi keingkaran atas Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena sesungguhnya bermula maksudnya Imam Al-Ghazali itu bermula sibuk dengannya ilmu zahir. Sibuk dengan ilmu zahir atas jalan jidal, atas jalan debat. Sibuk ilmu zahir itu tujuannya cuma ingin berdebat. Berdebat itu
Tujuannya apa? Sebahagian besar daripada perdebatan itu tujuannya adalah tujuannya adalah menampakkan kesombongan ilmu. Itu batalah. Bermula sibuk dengannya ilmu zahir atas jalan debat itu sia-sia dengan menghubungkan kepada dengan nisbah kepada jalan ulama yang mengamalkan ilmu. Bahwa itu berguna, ilmu zahid itu berguna ya berguna. Jadi kita berdebatnya banyak berguna ya berguna, masa tidak berguna? Kalau dibandingkan siapa? Itu berguna, itu hebat, ilmu zahid itu hebat. Kalau dibandingkan kepada siapa? Kepada agama boeng yang hanabut. Mata buat fikih, tak buat hadis, tak buatnya. Ada faedah atau tidak? Ada. Kalau dibandingkan, kalau dinisbah kepada agama boeng yang hanabut. Hayulah nanya yang hanabut banding urang yang hanabut. Jadi urang nabut itu lebih hayu banding dengan urang hanabut. Tapi urang but perbanding dengan urang yang mengamalkan ilmu. Nah faedah but nah hana faedahan. Nah, jadi nisbahnya kipa nih gunung kayu. Itu perkataan Imam Al-Ghazali itu bahwa itu adalah sia-sia, menekuni ilmu zahid itu adalah sia-sia. Bandingnya kemana? Bukan bandingnya kepada orang-orang yang tidak mengaji, tapi dibandingkan dinisbah kepada orang yang mengamalkan ilmu. Nah, tapi kalau dia bandingkan kepada orang yang hanabut, mah hayulah beuna gimana hayu beuna. Tak buat fikih gimana ana hayu buat fikih. Buat mahali buatnya buat je. Nah, gimana hayu? Hayu banding orang apa? Orang yang nohat, dari maghrib terus poh tiblah buat warung kopi. Hayu tahu, hayu saja orang buat. Tapi menyebut banding ulama yang mengamalkan ilmu, maka sia-sia buatnya. Lu tak buat, tak tinggal kita tengah. Hana muamal. Jadi kok hana hayi berarti hanya maksudnya hana hayi bakalah hana hayi. Bakal hana hayi maunya berbanding kepada ulama amili. La anna muradahu bakalah min kulli wajhin, bukan sungguhnya bermula maksudnya Imam Al-Ghazali itu sia-sia dari segala aspek. Dari segala sudut, sia-sianya itu dari sisi, bukan dari segala sisi, tapi sia-sianya itu dari sisi dinisbah, dihubungkan, dibandingkan kepada ulama yang mengamalkan ilmu. Wa kaifa yazunnu bihi, bagaimana dapat diduga terhadapnya Imam Al-Ghazali, dapat diduga akan bahwa menghendaki oleh dianya Imam Al-Ghazali akan yang memahami akan dianya oleh si mungkir, oleh si orang yang siapa orang ingkar? Ibnu Qayyim. Imam Ghazali tidak patut dicurigai seperti apa yang dipahami oleh si mungkir, bahwa Imam Ghazali Imam Ghazali ini ingin instan berarti ini. Kenapa Imam Ghazali mencela ilmu zahir? Karena orang sufi biasanya itu ingin instan. Pada seperti itu juga Imam Ghazali sebelum menjadi sufi, beliau itu adalah ulama besar Hujjatul Islam dalam bidang fikih. Ya, kalau beliau mau cari jabatan, gampang dapat jabatan. Bagaimana dapat diduga terhadapnya Imam Ghazali akan bahwa menghendaki oleh dianya Imam Ghazali akan apa yang memahami akan dia oleh orang yang ingkar, oleh si orang yang ingkar tadi, yaitu tujuannya ingin instan dapat jabatan. Wahwa yang alam, sedangkan bermula dianya Imam Ghazali itu alim oleh dianya Imam Ghazali, tahu oleh dianya Imam Ghazali. Tahu apa? Mengetahui oleh dianya Imam Ghazali akan sesungguhnya bermula ilmu syariat, dianya ilmu syariat itu pondasi ilmu hakikat. Ilmu zahir itu kan ilmu syariat. Syariat itu pondasi hakikat. Bagaimana orang mau berhakikat? Orang berhakikat ini lagi temayang, temayang syariat, temayang tarekat, temayang hakikat. Lagi anda merapi punya katrik tanya nak merapi. Ayo yang belum mau pada lu.
Jadi buat syariat gimana? Buat syariatnya pupuk rukun, pupuk syarat, nyan temayang syariat. Kata pupuk syarat kan, tung itu mayam, hadap kiblat, tutup aurat, baca Fatihah, dan seterusnya hingga salam. Yang yang temayang syariat. Gimana temayang tarekat? Temayang tarekat itu adalah bahwa dia bermurakabah, dia merasa diawasi oleh Allah ketika sholat. Bagaimana dia bisa bermurakabah ketika sholat? Dia harus istighfar, dia harus berpuasa. Sebelum dia sholat, dia harus banyak-banyak istighfar, harus berpuasa, harus harus warak, dia jaga makanan, jangan makan yang haram-haram. Baru ketika dia sholat itu, sholatnya itu sholat tarekat. Tiba sholat tarekat, ketika dia sholat, dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, kemudian kalau itu dia mampu konsisten seperti itu, baru dia akan naik kepada sholat hakikat. Apa itu sholat hakikat? Dia menyaksikan bahwa tidak ada, bukan dia yang sholat, nah, dia itu hanyalah manifestasi daripada kemahakuasaan Allah. Dia hanya tempat berlakunya takdir Allah. Nah, yang temayang hakikat. Tapi kalau teruk bak temayang hakikat, yang pupuk rukun, pupuk syarat. Pak ada rukun syarat, ngon ilmu syariat tepu Imam Ghazali. Malu mendang tepu, pula Imam Ghazali. Kawan, itu syariat laha taqwim suwar al-ibadati zahirah wal hakikah laha taqwim suwar al-ibadati batinah. Karena bermula syariat itu ada baginya syariat, ada oleh membetulkan gambaran-gambaran ibadah zahir. Syariat itu petepat bentuk ibadah zahir. Sedangkan bermula hakikat itu ada baginya hakikat. Hakikat itu takwim, hakikat itu membetulkan, meluruskan gambaran-gambaran ibadah-ibadah batin. Nah, jadi syariat itu petepat zahir, hakikat itu petepat batin, untuk meluruskan batin. Jangan mengharapkan dengan sholat itu, jangan mengharapkan jangan sholat itu hanya berharap ridho Allah. Jangan harapkan ridho Allah dengan sholat. Jangan harapkan cinta Allah dengan sholat. Apalagi mengharapkan surga. Jadi orang sholat itu tidak ada harapan apa-apa, karena dia menyaksikan bahwa yang menggerakkan dia sholat itu adalah Allah. Jadi syariat itu membetulkan zahir, hakikat itu membetulkan batin. Betul batin bagaimana? Dengan sekira-kira tastahiqu ayat bala Allah tafaddulan. Dengan sekira-kira bahwa berhak oleh dia ibadah. Berhak oleh dia ibadah akan bahwa menerima akan dia ibadah oleh Allah sebagai anugerah. Nah, dengan anugerah daripadanya Allah. Dan nyantepu Imam Ghazali gimana depu Imam Ghazali? Syariat pedepat zahir, hakikat pedepat batin. Akibat pedepat batin artinya dengan ibadah itu, dengan hakikat itu, Heri Waqat balagana, dan sungguh telah sampai akan kami oleh bahwa semuanya bermula Imam Ghazali itu tidak mengatakan oleh dianya Imam Ghazali. Apa demikian? Bahwa istighal dengan ilmu zahir itu sia-sia. Nah, nyo goyang lu kadang hana setuju dengan lu 3 gol, lu setuju mau MPTT. Gimana setuju MPTT tahu kita saw. 3 gol lu hana setuju mau ulama-ulama belah deh. Lupa jadi waktu muamalannya sia-sia, menekuni ilmu zahirnya sia-sia. Jadi padahal kan enggak dasar. Langsung protes. Apa belum dari ilmu zahir kiban kita tamu ibadah. Maksudnya ikutnya apa Imam Al-Ghazali? Apa Imam Al-Ghazali nyo? Dan itu sia-sia, buat mendang sia-sia kalau dibandingkan dengan ulama yang mengamalkan ilmu. Dan tapi menjadi ada faedah di sisi dibandingkan kepada agama boeng. Nah,
Mau banding agama ya ada faedah ada nyoba. Jadi bukan tidak ada faedah sama sekali. Jadi telah sampaikan kami oleh bahwa sungguhnya bermula Imam Al-Ghazali itu tidak mengatakan oleh dia Imam Al-Ghazali akan demikian bahwa istighfar dengan ilmu zahid itu sia-sia, melainkan pada hati nafsi, pada pribadi dirinya Imam Al-Ghazali. Itu beliau menasihati diri sendiri, bukan menasihati orang lain. Lalu kata-kata itu dikutip oleh orang dan menjadi viral. Menjadi viral seolah-olah beliau mengatakan untuk orang lain, padahal itu nasihat untuk diri sendiri. Setelah beliau lama dakhala tariqal qaumi, setelah masuk oleh dianya Imam Al-Ghazali akan tarekat daripada jamaah sufi. Artinya jamaah sufi. Dan melihat oleh dianya Imam Al-Ghazali akan kesempurnaannya tarik qaumi, akan kesempurnaannya tarekat sufi dan adab-adabnya tarekat sufi. Faqal daya'na umrana fil batalah. Lalu berkata oleh dia Imam Al-Ghazali, telah menyanyiakan oleh kami akan umur kami dalam kesia-siaan. Itu setelah beliau masuk dalam tarekat. Beliau katakan untuk diri sendiri setelah beliau melihat kehebatan adab dalam tarekat sufi. Beliau katakan sia-sia umur. Seperti itu. Yang kegelisahan yang pernah dirasakan oleh Syekh Mudawali. Goknya tak berak malim. Beliau cuma sebentar mengaji. Sebentar lagi kan ada yang cuma sebentar, cuma berapa hari ngaji kamali. Jenius, orang sangat jenius Syekh Mudawali. Turunan beliau turunan beliaunya cucu. Yang belah dengan Munawayan cucu Syekh Mudawali. Dia salah-salah mengaku untuk kita yang turunan urang keramat fikir lagi urang biasa turunan urang keramat. Jadi beliau mengatakan itu seperti Syekh Mudawali. Ketika beliau sudah sangat alim, beliau masih gelisah. Jadi waktu gelisah itu akhirnya beliau merantau ke kemana itu? Di Batu Basure, Pak Batu Basure, Riau. Daerah Syekh Abdul Ghani Kampar, daerah Kampar. Kedai kok nyancok tarekat, boleh ambil tarekat di sana, suluk selama sebulan, tak keluar dari bilik sampai lumpuh. Sebulan suluk langsung diangkat mursyid oleh Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Langsung jadi mursyid. Tidak jadi khalifah, pengen khalifah. Sebulan beliau suluk langsung jadi mursyid. Jadi usia berapa? 40-an tahun meninggal.